Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Salatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Pertama-tama, selaku hamba Allah yang lemah di hadapannya, patutlah kita memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat, beribu-ribu nikmat sehingga kita tidak dapat menghitung nikmat tersebut. Salawat dan salam tak lupa pula kita haturkan kepada Nabi kita, suri tauladan kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman terang menerang yang dihiasi iman dan Islam. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan materi yang telah kita terima pada semester 1 ini pada mata kuliah Bahasa Arab. Pada semester 1 ini terdapat 6 materi yang telah dipaparkan oleh masing-masing kelompok. Pertama, kita akan menuju pada materi pertama, yaitu pembagian kosakata, pengenalan kosakata populer, dan pengenalan dasar tentang fi'il. Langsung saja, sebelum kita masuk ke dalam pengertian kali ini, kita harus mengetahui apa itu pengertian dari kosakata. Kosakata adalah himpunan atau khadanah kata yang diketahui oleh seseorang atau entitas lain. Kosakata merupakan kumpulan kata-kata tertentu yang akan membentuk bahasa. Kata adalah bagian terkecil dari bahasa yang sifatnya bebas. Pengertian ini membedakan antara kata dengan morfem. Jenis-jenis kosakata. Rusidi Ahmad Ta'imah memberikan klasifikasi kosakata menjadi 4, masing-masing terbagi sesuai dengan tugas dan fungsinya. Ada 4 garis besar yang kita bisa pelajari tentang jenis-jenis kosakata. Yang pertama, pembagian kosakata dalam konteks kemahiran kebahasaan. Dalam konteks kemahiran kebahasaan ini terdapat unsur-unsur lagi yang membedakannya. Yang pertama, kosakata memahami, baik secara lisan maupun teks atau tulisan. Yang kedua, kosakata untuk berbicara. Dalam pembicaraan perlu penggunaan konteks yang tepat, baik pembicara informal maupun formal. Yang ketiga, kosakata untuk menulis. Penulisan pun membutuhkan pemilihan kosakata yang baik dan tepat agar tidak disalahartikan oleh pembacanya. Yang keempat, kosakata potensial. Kosakata jenis ini terdiri dari kosakata konteks yang dapat diinterpretasikan sesuai dengan konteks pembahasan. Garis besar yang kedua, pembagian kosakata menurut maknanya. Yang pertama, kosakata ini adalah kosakata dasar yang membentuk sebuah tulisan menjadi valid, misalnya kata benda, kata kerja, dan lain-lainnya. Yang kedua, kata-kata fungsi. Kata-kata ini yang mengikat dan menyatukan kosakata dan kalimat sehingga membentuk paparan yang baik dalam sebuah tulisan. Contohnya huruful jar, adaul al-istifham, dan seterusnya. Yang ketiga, kata-kata gabungan. Kosakata ini adalah kosakata yang tidak dapat berdiri sendiri, tetapi selalu dipadukan dengan kata-kata lain sehingga membentuk arti yang berbeda-beda. Terus garis besar yang ketiga, pembagian kosakata menurut karakteristik kata. Yang pertama, kata-kata tugas, yaitu kata-kata yang digunakan untuk menunjukkan tugas, baik dalam lapangan, kehidupan secara informal maupun formal, dan sifatnya resmi. Yang kedua, kata-kata inti khusus.
Kosakata ini adalah kumpulan kata yang dapat mengalihkan arti kepada yang spesifik dan digunakan di berbagai bidang ulasan tertentu. Terus yang terakhir, pembagian kosakata menurut penggunaannya. Kosakata aktif, yakni kosakata yang umumnya banyak digunakan dalam berbagai wacana, baik pembicaraan, tulisan, atau bahkan banyak didengar diketahui lewat berbagai bacaan. Yang kedua, kosakata pasif, yaitu kosakata yang hanya menjadi perbendaharaan kata seseorang namun jarang ia gunakan. Terus, makna dan fungsi kosakata. Makna kosakata terbagi menjadi dua, makna denotatif yang artinya makna hakiki dan makna kiasan, makna asal dan makna istilah. Yang kedua, makna konotatif adalah makna tambahan yang mengandung nuansa atau kesan khusus sebagai akibat dari pengalaman para pemakai bahasa. Terus fungsi kosakata. Yang pertama, al-mufradat al-mujamiyah, yaitu kosakata yang mempunyai makna dalam kamus seperti kata baitun, qomarun, qalamun. Yang kedua, al-mufradatu al-wazifiyah, yaitu kosakata yang mengembang suatu fungsi tertentu, misalnya huruful jar, asmaul isyarah, asma al-mausul, ad-damir, dan lain jenis sebagainya. Kita masuk pada pengenalan kosakata populer. Kosakata populer di sini merupakan ungkapan sehari-hari yang sering digunakan dalam percakapan atau tulisan bahasa Arab seperti ungkapan apa kabar, baik-baik saja, terima kasih, sama-sama, dan semoga cepat sembuh. Contohnya, ahlan wa sahlan, dijawab ahlan bika atau ahlan bikum. Terus, kaifa haluka, bertanya bagaimana kabarmu. Jawabannya, bi khairin walhamdulillah, alhamdulillah saya baik-baik saja. Pengenalan dasar tentang fi'il. Tentu kita harus mengetahui apa itu fi'il. Fi'il adalah kata yang menunjukkan arti pekerjaan atau peristiwa yang terjadi pada suatu masa atau waktu tertentu, seperti masa lampau yang telah dilalui, masa sekarang, dan masa yang akan mendatang yang akan terjadi. Hampir seperti pengertian kata kerja dalam bahasa Indonesia, namun ada perbedaannya sedikit. Contoh, bekerjalah, uf'ul, sedang atau akan bekerja, yaf'alu, telah bekerja, fa'alah. Itu adalah fi'lul amri, kata perintah, fi'lul mudhari, kata yang sedang akan dilakukan. Terus fi'lul madi, yang telah lampau atau yang telah dilakukan. Macam-macam fi'il, seperti yang saya telah jelaskan tadi, ada 3 macam fi'il, yaitu fi'lul madi, yaitu fi'il yang telah dilakukan atau masa lampau. Ciri-ciri fi'lul madi, ciri-cirinya antara lain tampak pada huruf asli kata. Pada umumnya mengandung suara a, misalnya kataba, fa'ala, qoro'a, karena dia berharokat fathah. Bentuk fi'il madi. Bentuk fi'il madi tergantung dari domirnya. Contohnya, kataba yaktubu, kataba merupakan fi'il madi. Apabila dia menggunakan domir muannas, maka menjadi katabat. Artinya dia perempuan telah menulis. Kalau menggunakan mudzakkar, kataba, katabtu, kataba,
berarti dia sedang menulis, dia telah menulis. Terus contoh fi'il madi, contohnya dakhaltul masjid, saya telah masuk ke dalam masjid. Qara'tu al-kitabah, saya telah membaca buku. Yang kedua, fi'il mudhari' atau fi'il yang telah kita lakukan sekarang atau yang akan kita lakukan. Ciri-ciri fi'il mudhari' adalah dimulai dengan huruf mudhara'ah, yaitu 4 a, nun, ya, ta. Sama seperti fi'il madi, fi'il mudhari' dia bergantungan kepada dhamir, bisa berubah-ubah. Contoh fi'il mudhari', yaktubu, dia telah menulis. Yaf'alu, yaftahu. Yarsilu, yusa'idu. Terus fi'il amri, yaitu kata perintah. Ciri-ciri fi'il amri dapat menerima nun taukid beserta menunjukkan perintah. Contohnya, tulislah, uktub, bukalah, iftah, kirimlah, irsil, bantulah, sa'id. Contoh yang lebih signifikan, bukalah pintu, ifta al-bab. Ya, itu adalah materi pertama. Terus kita akan lanjut ke materi yang kedua. Materi yang kedua mengenai pembahasan tentang ism, definisi dan pembagiannya. Ya, sama seperti materi pertama, kita harus mengetahui apa itu definisi ism. Ism adalah sebuah nama yang ditunjukkan untuk manusia, hewan, benda mati, dan tumbuhan. Ya, bisa dibilang ism adalah kata benda. Ism berdasarkan jenisnya. Jadi 2, ism gender muzakkar untuk laki-laki dan ism muannas untuk perempuan. Tanda ism muannas yaitu terdapat huruf ta marbuto di akhir atau menyebut gender wanita. Jenis-jenis ism muannas yaitu muannas lafzi, muannas namun bermakna muzakkar. Contoh, Hamzah, dia menggunakan ta marbuto, tapi Hamzah adalah suatu nama lelaki, itu disebut muannas lafzi. Muannas manawi, bentuk muzakkar namun bermakna muannas. Contoh, Zainab, tidak terdapat ta marbuto namun itu adalah nama wanita. Muannas lafzi dan manawi, bentuknya muannas dan bermakna muannas. Contoh, Fatimah. Ism berdasarkan jumlah. Ism mufrad, ism yang menunjukkan arti tunggal baik untuk muzakkar maupun muannas. Contohnya, zahaba thalib ila madrasati, seseorang pelajar laki-laki pergi ke sekolah. Terus ism tasniyah al-musannah adalah ism yang menunjukkan arti 2 dengan penambahan huruf alif dan nun dalam keadaan rafa baik untuk muzakkar maupun muannas. Contoh, dhahabat thalibani ila madrasati, 2 orang siswa pergi ke sekolah. Terus ism jamak yaitu ism yang menunjukkan arti banyak baik muzakkar ataupun muannas. Di antara ism yang memiliki arti banyak tersebut ada beberapa macam, yaitu jamak muzakkar salim adalah ism yang menunjukkan lebih dari 2 orang untuk muzakkar dengan tanda penambahan huruf nun dan waw dalam keadaan rafa dan tanda penambahan huruf nun dan ya dalam keadaan nasab dan jar. Contoh,
Ra'aitu muslimuna amamal masjid. Yang kedua, jamak muannas salim adalah isim yang menunjukkan lebih dari 2 orang untuk muannas dengan tanda penambahan huruf ta atau alif. Contoh, tolibatun. Isim-isim ini biasanya dirubah ke dalam bentuk jamak muannas salim. Isim alam muannas adalah isim yang sudah diketahui sifat gender muannasnya. Terus isim yang diakhiri tanis marbutoh. Namun ada juga sebagian yang perubahan jamaknya ke bentuk jamak taksir tidak beraturan. Selanjutnya isim yang diakhiri alif tanis maksurah. Selanjutnya isim yang diakhiri alif tanis mamdudah. Dan terakhir isim sifat yang tidak berakal. Sekiranya itu materi pada pembahasan kelompok 2. Terus kita melanjutkan kepada materi ketiga, yaitu isim mufrad, isim musanna, dan isim jamak. Pada materi kedua tadi telah dijelaskan, namun di sini dijelaskan secara lebih detail apa itu isim mufrad, isim musanna, dan isim jamak. Isim mufrad adalah isim kata benda yang menunjukkan makna tunggal. 1. Isim mufrad memiliki tanda i'rab berupa dhammah dan rafa, fathah untuk nasab dan kasrah untuk jar, terkecuali untuk isim mufrad munsharif. Harakat dhamma untuk rafa. Contoh saat rafa, dhahaba Muhammadun ila madrasati. Muhammad telah pergi ke sekolah. Lafaz Muhammad merupakan fa'il atau kata orang pelaku, sehingga menggunakan harakat dhammah di akhir katanya Muhammadah, sebab fa'il merupakan salah satu isim yang dibaca rafa. Terus harakat fathah saat nasab. Contoh, afada muallimu Muhammadan. Seorang guru memberikan faidah kepada Muhammad. Lafaz Muhammad merupakan maf'ulun bihi, objek kalimat, sehingga menggunakan harakat fathah di akhir katanya, sebab maf'ul bihi merupakan salah satu isim yang dibaca nasab. Terus harakat kasrah saat jar. Contohnya, sumtu fi Ramadanah. Saya berpuasa di bulan Ramadan. Terus isim musanna, yaitu isim saniyah, adalah isim yang menunjukkan arti bahwa jumlah benda yang ditunjukkan berjumlah 2, tidak kurang atau tidak lebih. Cara membuat isim musanna, di akhir isim mufrad ditambahkan dengan alif dan nun, huruf ya dan nun. Contoh, muslimaini, atau mudarisaini. Contoh isim-isim yang tidak termasuk musanna. Isim-isim yang tidak memenuhi syarat untuk kriteria sebagai mana tertera pada definisi di atas tentang definisi musanna. Setiap isim, yaitu mereka yang tidak termasuk musanna, yang di akhir, yang diantaranya adalah setiap isim mufrad bermakna tunggal, seperti najmun, bintang, kitabun, buku, qalamun, pulpen, rajulanun, berjalan kaki, syu'banun, ular.
Terus yang terakhir isim jamak. Isim jamak yaitu isim yang menunjukkan lebih dari dua atau berarti banyak. Kategori banyak dalam bahasa Arab adalah lebih dari dua sampai tidak terhingga. Isim jamak dibagi menjadi tiga, yaitu jamak mudzakkar salim, isim yang menunjukkan makna lebih dari dua, ditandai dengan adanya huruf tambahan berupa waw nun ketika rofa dan ya nun ketika nasab dan jar. Kedua, jamak muannas salim merupakan isim jamak yang menunjukkan benda yang lebih dari dua, yang diperuntukkan untuk jenis perempuan yang dan selamat ketika perubahan bentuknya di mufrad ke jamak. Terus jamak taksir merupakan kata yang menunjukkan makna lebih dari dua, yang bentuk katanya berubah dari bentuk mufradnya. Ya, sekian itu dari kelompok materi 3. Terus kita lanjut ke materi 4. Ya, materi 4 adalah macam-macam isim jamak. Ya, materi ketiga ini membahas tentang macam-macam isim jamak. Seperti yang telah kita pelajari pada materi-materi sebelumnya yang mengenai jamak, langsung saja kita masuk pada wazan atau rumus pola serta contoh jamak taksir. Wazan dan rumus pola pada jamak taksir ada lebih dari 12 pola bentuk yang berbeda. Berikut gambaran 12 pola jamak taksir yang sering diketahui beserta masing-masing contohnya. Yang pertama, babun, mufradnya babun, terus mustannanya jadi babani, jamaknya abwabun, wazannya af'alun. Terus yang kedua, nafsun, nafsani, anfusu, wazannya af'ulu. Yang ketiga, fatah, fatayani, fityatun, wazannya menjadi fi'latun. Yang keempat, katibun, katibani, kuttabun, wazannya menjadi fu'alun. Yang kelima, jabalun, jabalani, jibalun, wazannya menjadi fi'alun. Yang keenam, kulbun, kulbani, kulubun, wazannya fu'ulun. Terus yang ketujuh, rasulun, rasulani, rusulun, wazannya menjadi fu'ulun. Yang kedelapan, alimun, alimani, ulama'u, jadi wazannya fu'ala'u. Terus yang kesembilan, nabiyun, nabiyani, anbiya'u, wazannya af'ila'u. Yang ke-10, risalatun, risalatani, rosailun, wazannya menjadi fa'ailun. Yang ke-11, madhabun, madhabani, madhibun, madahibun, jadi wazannya mafa'ilun. Terus yang terakhir, miftahun, miftahani, mafatihun, wazannya menjadi mafa'ilun. Itu berupa pola-pola serta contoh jamak taksir beserta wazannya. Terus kita lanjut pada materi yang kelima. Pada materi yang kelima ini kita membahas tentang pengenalan tentang isim dhamir. Apa itu pengertian isim dhamir? Isim dhamir adalah tiap isim yang dibuat untuk mewakili mutakallim, pembicara atau orang pertama, mukhatab atau yang diajak berbicara, orang kedua, ghaib, yang tidak ada tempat atau orang ketiga. Contoh al-mutakallim, ana, nahnu. Terus al-mukhatab, anta, antum, kamu, dan kalian. Terus yang gaib, huwa,
hum, hiya, hunna, yang merupakan artinya dia atau mereka. Dhamir atau kata ganti ialah isim yang berfungsi untuk menggantikan atau mewakili penyebutan sesuai sesuatu atau seseorang maupun sekelompok benda. Contoh, Ahmad menyayangi anak-anak. Ahmadu yuhibbul aulad. Contoh yang kedua, dia menyayangi mereka. Yang pertama tadi, Ahmadu, itu merupakan contoh al-ghaib, karena Ahmadu merupakan orang ketiga. Sama seperti dia menyayangi mereka. Huwa yuhibbuhum merupakan dhamir orang ketiga. Terus menurut fungsinya ada dua golongan dhamir, yaitu dhamir rafa yang berfungsi sebagai subjek dan dhamir nasab yang berfungsi sebagai objek. Dhamir rafa dapat berdiri sendiri sebagai satu kata, sedangkan dhamir nasab tidak dapat berdiri sendiri atau harus terikat dengan kata lain dalam kalimat. Dalam kalimat huwa yuhibbuhum, dia menyayangi mereka. Kata huwa atau dia ini adalah rafa, sedangkan kata hum, mereka, adalah dhamir nasab, karena memerlukan yuhibbu, kata yang terikat. Lanjut pada pembagian dhamir. Dhamir munfasil, yaitu dhamir yang penulisannya dipisah dari isimnya, sebab dhamir munfasil ialah dhamir yang berdiri sendiri. Contoh dhamir munfasil adalah huwa, huma, hum, anta, antuma, antum, anta, antuma, anta, antum. Maaf. Dia seorang lelaki, huwa. Huma, mereka berdua. Hum, mereka untuk lelaki. Anta, kamu. Antum, kalian untuk laki-laki. Dhamir munfasil terbagi menjadi dua macam, yaitu munfasil yang di i'rab. Contoh, tolibun, hum, tolibun, anta, tolibun, ana. Dhamir munfasil yang dinasobkan, ayaya, iyaya, ayah, ayu. Terus dhamir muttasil, yaitu menyatu atau bersambung. Dhamir muttasil merupakan dhamir yang penulisannya estafet dengan kata yang beda atau menyatu. Dhamir ini berkedudukan sebagai objek. Contohnya, hadza kitabi, ini bukuku. Dhamir muttasil mempunyai tiga macam bentuk. Dhamir muttasil dibaca rafa, dhamir muttasil dibaca nasab, dan dhamir muttasil dibaca jar. Terus yang ketiga, dhamir mutatir, dhamir yang melebur. Dhamir mutatir merupakan dhamir yang bersembunyi dalam sebuah kata kerja atau fi'il. Dhamir ini tidak tertulis atau tidak kelihatan, tapi dapat diketahui dengan melihat format kata kerjanya. Contoh, zahaba, dia sudah pergi. Kata kerja ini merupakan pelaku fa'il yang tidak tertulis, tersembunyi, yaitu huwa. Zahabat, saya. Zahabtu, saya sudah pergi. Kata kerja ini merupakan pelaku tersembunyi yang takdirnya ialah ana. Terus ketentuan dhamir. Dhamir yang menempati status rafa, nasab, dan jar. Apabila dibaca rafa, maka kedudukannya sebagai mubtada khobar. Fa'il, naibul fa'il ism kana. Terus apabila dibaca nasab, maka kedudukannya menjadi maf'ulun bihi dan ism innah. Terus apabila dibaca jar, maka kedudukannya sebagai
mudhof ilai dan majrur sebab didahului oleh jar. Yaitu saja materi pada pembahasan kelima. Terus kita menuju pada materi yang terakhir, yaitu macam-macam ism isyarah. Pengertian ism isyarah. Ism isyarah adalah ism yang menunjukkan sesuatu yang tertentu baik secara nyata dengan tangan atau lain apabila yang ditunjukkan itu berada di hadapan orang yang menunjuk, atau penunjukan itu secara tidak nyata maknawi apabila yang ditunjuk itu memang tidak nyata atau sesuatu yang ditunjuk itu tidak berada di hadapan orang yang menunjuk. Macam-macam ism isyarah. Pada dasarnya ada dua macam kata tunjuk. Ism isyarah yang kata tunjuk yang dekat dengan kata tunjuk yang jauh. Contoh kata tunjuk yang dekat, hadha, ini, yang bisa kita pegang. Ini buku, hadha kitabun. Terus yang jauh yaitu tilka, zalika. Zalika babun, itu pintu yang jauh yang tidak bisa kita sentuh. Bila isim isyarah itu menunjukkan kepada isim wanas, maka haza menjadi hazihi. Contoh, hadhi kurrosatun, ini buku tulis. Terus zalika menjadi tilka. Contohnya, tilka nafidatun, itu adalah jendela. Adapun bila isim yang ditunjukkan itu musanna, dua, maka hadza menjadi hadzani. Hadzani kitabani, ini adalah dua buku. Terus hadhi menjadi hatani. Zalika menjadi zanika. Terus tilka menjadi tanika. Dari beberapa isim isyarah, ada yang menunjukkan suatu tempat seperti huna di sini, hunaka di sana, hunalika yang menunjukkan tempat yang jauh, summa untuk menunjukkan tempat yang sangat jauh. Adapun beberapa isim isyarah yang didahului ha, tambih peringatan seperti hadza, hadhihi, hatani, haula'a. Untuk lebih memahami penggunaan mudzakkar dan muannas serta mufrad, musanna dan jamak dalam pengelompokan isim, kita harus mempelajari tentang isim isyarah atau kata tunjuk dan isim mausul atau kata sambung terlebih dahulu. Sekian dari penerangan saya tentang makalah pertama hingga makalah terakhir bahasa Arab ini. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.